Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda dimanapun berada, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita kembali lagi untuk melanjutkan serial 60 sahabat Rasulullah SAW dengan sosok muda yang tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecintaannya terhadap kebenaran dan memperjuangkannya walau harus merelakan dan mengorbankan seluruh kesenangan dunia dan harta yang telah dimilikinya, bahkan pun juga walau harus dengan meninggalkan keluarga. Dialah sosok Mus'ab bin Umair. Mari kita lanjutkan kisahnya. Wahai pemuda, hai engkau, iya, engkau di sini. Dengarlah panggilan ini, bangkitlah engkau. Hidupkan jiwamu dengan cahaya iman dan ilmu. Tegakkan badanmu dengan semangat menggelora. Kuatkan langkahmu dengan ikhtiar dan kegigihan. Usir rasa malasmu, rasa takutmu, rasa galaumu. Ganti semua dengan rasa cinta dan rindu akan ridha Allah Rabbul Izzati. Semangat yang menggelora untuk berusaha menjadi yang terbaik dalam karya, amal, dan ibadah. Tinggalkan apa-apa yang tidak lagi bermanfaat untuk masa depanmu. Jadilah sosok yang kokoh dan kuat dalam fisik, dalam ilmu, dalam pikiran, dalam harta, amal, dan akhlak. Karena Allah, hanya karena Allah. Karena bahwa sesungguhnya al-mu'minun qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minuna dha'if. Sesungguhnya seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Karena engkaulah hari ini dan esok negeri bertumpu padamu. Agama ini terhormat karena akhlak dan izahmu. Dunia terayomi karena kontribusimu. Karena engkaulah pemimpin masa depan. Demikianlah duta Rasulullah yang pertama telah mencapai hasil gemilang yang tiada taranya. Suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperolehnya. Hari-hari dan tahun-tahun pun berlalu dan Rasulullah bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy semakin geram dengan dendamnya mereka menyiapkan tenaga untuk melanjutkan tindakan kekerasan terhadap hamba-hamba Allah yang salih. Terjadilah perang Badar. Dan kaum Quraisy pun beroleh pelajaran pahit yang menghabiskan sisa-sisa pikiran sehat mereka. Hingga mereka berusaha untuk menebus kekalahan. Kemudian datanglah giliran perang Uhud. Dan kaum muslimin pun bersiap-siap mengatur barisan. Rasulullah berdiri di tengah barisan itu, menatap setiap wajah orang beriman, menyelidiki siapa yang sebaiknya membawa bendera. Maka terpanggillah Mus'ab yang baik. Dan pahlawan itu tampil sebagai pembawa bendera. Peperangan berkobar lalu berkecambuk dengan sengitnya. Pasukan panah melanggar, tidak mentaati peraturan Rasulullah. Mereka meninggalkan kedudukannya di celah bukit setelah melihat orang-orang musyrik menderita kekalahan dan mengundurkan diri. Perbuatan mereka ini secepatnya merubah suasana hingga kemenangan kaum muslimin beralih menjadi kekalahan. Dengan tidak diduga, pasukan berkuda Quraisy menyerbu kaum muslimin dari puncak bukit. Lalu tombak dan pedang pun berdentang bagaikan mengamuk, membantai kaum muslimin yang tengah kacau balau. Melihat barisan kaum muslimin porak-poranda, musuh pun menunjukkan serangan ke arah Rasulullah dengan maksud menghantamnya. Mus'ab bin Umair menyadari suasana gawat ini, maka diacungkannya bendera setinggi-tingginya dan bagaikan aungan singa ia bertakbir sekeras-kerasnya, lalu maju ke muka
melompat, mengelak dan berputar lalu menerkam. Niatnya tertuju untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, dirinya pribadi bagaikan membentuk barisan tentara. Sungguh, walaupun seorang diri, tetapi Mus'ab bertempur laksana pasukan tentara besar. Sebelah tangan yang memegang bendera bagaikan tameng kesaktian, sedangkan sebelah lagi menebaskan pedang dengan matanya yang tajam. Tetapi musuh kian bertambah banyak juga. Mereka hendak menyeberang dengan menginjak-injak tubuhnya untuk mencapai Rasulullah. Sekarang marilah kita perhatikan saksi mata yang akan menceritakan saat-saat terakhir pahlawan besar Mus'ab bin Umair. Berkata Ibnu Sa'ad, diceritakan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad bin Surahbil al-Abdari dari bapaknya, ia berkata, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera di perang Uhud. Tatkala barisan kaum muslimin pecah, Mus'ab bertahan pada kedudukannya. Datanglah seorang musuh berkuda, Ibnu Kumaiyah namanya, lalu menebas tangannya hingga putus. Sementara Mus'ab mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Maka dipegangnya bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan meraihnya ke dada sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Lalu orang berkuda itu menyerangnya ketiga kali dengan tombak dan menusukkannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab pun gugur dan bendera jatuh. Gugurlah Mus'ab dan jatuhlah bendera. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Dan hal itu dialaminya setelah dengan keberanian luar biasa mengarungi kancah pengorbanan dan keimanan. Di saat itu Mus'ab berpendapat bahwa sekiranya ia gugur, tentulah jalan para pembunuh akan terbuka lebar menuju Rasulullah tanpa ada pembelaan yang akan mempertahankannya. Demi cintanya yang tiada terbatas kepada Rasulullah dan cemas memikirkan nasibnya nanti ketika ia akan pergi berlalu. Setiap kali pedang jatuh menerbangkan sebelah tangannya, dihiburnya dirinya dengan ucapan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini selalu diulang dan dibacanya sampai selesai, hingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca orang. Wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi Rasul. Setelah pertempuran usai, ditemukanlah jasad pahlawan ulung yang syahid itu terbaring dengan wajah menelungkup ke tanah, digenangi darahnya yang mulia, dan seolah-olah tubuh yang telah kaku itu masih takut menyaksikan bila Rasulullah ditimpa bencana. Maka disembunyikanlah wajahnya agar tidak melihat peristiwa yang dikhawatirkan dan ditakutinya itu. Atau mungkin juga ia merasa malu karena telah gugur sebelum hatinya tentram beroleh kepastian atas keselamatan Rasulullah. Dan sebelum ia selesai menunaikan tugasnya dalam membela dan mempertahankan Rasulullah sampai berhasil. Wahai Mus'ab, cukuplah bagimu Ar-Rahman. Namamu harum semerbak dalam kehidupan. Rasulullah bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, bercucuranlah dengan deras air matanya. Berkata Kabbah ibnu Urad, Hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah, nabtagi wajhallahi fawajaba ajruna 'ala Allah.
فمنا من مضى ولم يأكل من أجره في دنياه شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم الأخود فلا يوجد له شيء يكفن فيه إلا نشيره فكنا إذا وضعناها على رأسه تعرت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه برزت رأسه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من نبات الإذهير. Kami hijrah di jalan Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengharap keridoannya, hingga pastilah sudah pahala di sisi Allah. Di antara kami ada yang telah berlalu sebelum menikmati pahalanya di dunia ini sedikit pun juga. Di antaranya ialah Mus'ab bin Umair yang tewas di perang Uhud. Tak selai pun kain untuk menutupinya selain sehelai burdah. Andainya ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya bila ditutupkan ke kakinya, terbukalah kepalanya. Maka sabda Rasulullah SAW, tutupkanlah ke bagian kepalanya dan kakinya ditutupilah dengan rumput idzir. Betapapun luka pedih dan duka yang dalam menimpa Rasulullah karena gugur pamandah Hamzah dan dirusak tubuhnya oleh orang-orang musyrik sedemikian rupa hingga bercucurlah air mata Nabi. Dan betapapun penuhnya medan laga dengan mayat para sahabat dan kawan-kawannya yang masing-masing mereka baginya merupakan panji-panji ketulusan, kesucian dan cahaya. Betapa juga semua itu, tapi Rasulullah tak melewatkan berhenti sejenak dekat jasad dutanya yang pertama untuk melepas dan mengeluarkan isi hatinya. Memang Rasulullah berdiri di depan Mus'ab bin Umair dengan pandangan mata yang pendek, bagai menyelubunginya dengan kesetiaan dan kasih sayang. Dibacakannya ayat, Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih. Di antara orang-orang mukmin terdapat pahlawan-pahlawan yang telah menepati janjinya dengan Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Kemudian dengan mengeluh memandangi burdah yang digunakan untuk kain tutupnya seraya bersabda, Laqad ra'aituka bimakkata wa ma biha araqu khullatan wa la ahsanu limmatan minka thumma ha anta dha sya'isu ra'sihi fi burdah. Ketika di Mekah dahulu tak seorang pun aku melihat orang yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapih rambutnya daripadamu. Tetapi sekarang ini dengan rambutmu yang kusut masai hanya dibalut selai burdah. Setelah melayang pandangan sayu ke arah medan serta para syuhada, kawan-kawan Mus'ab yang tergeletak di atasnya, Rasulullah bersabda, Inna Rasulullah yashhadu annakumus syuhada'u indallahi yawmal qiyamah. Sungguh Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa tuan-tuan semua adalah syuhada di sisi Allah. Kemudian sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup, beliau bersabda, Ayyuhan nas zuruhum wa'tuluhum wassalimu alaihim. فوالذي يفسي بيده لا يسلم عليهم مسلم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام. Hai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka serta ucapkanlah salam. Demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, pasti mereka akan membalasnya. Salam atasmu wahai Mus'ab, salam atasmu sekalian wahai para syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah, sungguh akhir yang menjadikan engkau epik dan agung dalam kancah sejarah.
karena tinta emas telah tercatatkan oleh takdir Allah Azza wa Jalla bahwa engkau telah mencapai makom tertinggi dari kesudahan manusia. Asy-syuhada, salam atasmu hai Mus'ab. Salam atas kalian para syuhada. Begitu singkat waktumu di dunia ini, namun amal dan keikhlasanmu lebih berharga dari dunia dan isinya. Kenanglah ia wahai pemuda Islam. Kenanglah perjuangannya untuk menjadi pelajaran berharga atas kegigihan luar biasa, mempertahankan izah atau kehormatan dirinya, dan dalam membela kebenaran, untuk menjadi teladan bagi kita bagaimana mengemban amanah, mengokohkan diri dengan keistiqomahan dalam beramal dan ibadah, dan selalu memberi kontribusi yang terbaik dengan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mulia